Kita beralih ke kasus Sambo. Saudara Eliezer sempat mengungkap adanya sosok perempuan di rumah pribadi Sambo di Jalan Bangka. Perempuan itu dalam kondisi menangis. Dalam kesaksian Eliezer pada awal Juni, sebelum peristiwa penembakan Yosua, ia sempat melihat seorang perempuan menangis di rumah Ferdi Sambo di Jalan Bangka. Ketika itu, Sambo dan Putri Chandrawati juga berada di rumah. Eliezer mengatakan saat itu Putri lebih dulu tiba di rumah Bangka dengan wajah marah. Kemudian Ferdi Sambo tiba juga dengan wajah yang marah. Setelah itu ada rekan Sambo yang dipanggil Koh Erben datang ke rumah itu. Biasanya cuma sama almarhum, tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis, baru saya, ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah dari situ yang mulia, semenjak kejadian itu Pak Efes ini sudah lebih sering disaguling yang mulia. Terdakwa Ferdi Sambo membantah keterangan yang diberikan Eliezer perihal perempuan misterius di rumah Bangka. Sambo meminta Eliezer membuktikan hal itu di persidangan. Ia menegaskan pembunuhan Yosua semata-mata didasari oleh upaya pelecehan terhadap istrinya Putri Chandrawati. Tidak benar keterangan dia itu ngarang-ngarang. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Yosua. Tidak ada motif lain apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya Pak ya? Nanti tanyakan ke dia, kita bukan tanyakan nanti di persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Kalau dia yang menembak Yosua, jangan libat-libatkan istri saya. Jangan libat-libatkan Ricky gua. Saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Demikian juga kita awasi persidangan ini sehingga bisa berjalan adil dan objektif. Tidak ada isu di luar yang berkembang kemudian mempengaruhi persidangan.